Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Express IT. Kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like and share video ini karena berbagi ilmu itu indah ya. Dan buat kalian, mohon dukung channel ini dengan cara tekan subscribe di pojok kanan bawah. Oke, mantap. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Oke, lanjut kita ke materi langsung ya. Oke, pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dulu. Jaringan komputer itu apa sih? Secara bahasa, kita harus mengerti dulu ya apa jaringan komputer itu. Jadi, jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan dua atau lebih komputer yang memiliki alamat IP untuk saling berkomunikasi dan bertukar data atau sharing data. Oke, jadi pengertiannya untuk bertukar data atau sharing data intinya ya. Dan juga di masing-masing komputer itu harus memiliki alamat IP, oke. Dan yang kedua itu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan fungsi. Jadi kalau berdasarkan fungsi itu jaringan komputer ada dua. Yang pertama itu adalah peer-to-peer ya. Jadi peer-to-peer itu adalah jaringan komputer yang setiap komputernya dapat menjadi server sekaligus klien. Jadi peer-to-peer itu komputernya atau levelnya ya, tingkatannya itu memiliki tingkatan yang sama, dia bisa menjadi server sekaligus klien ya. Oke. Dan yang kedua itu adalah client server. Jadi kalau bedanya dengan peer-to-peer tadi, kalau di client server itu hanya satu komputer yang dikhususkan sebagai server induk bagi komputer lainnya. Gambarnya seperti ini ya, bedakan sama yang tadi. Oke, lanjut saja kita ke aplikasinya. Yang kita menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Dan juga tips nih buat kalian. Jika ingin paket tracernya itu save-nya nggak dibatasi 3 kali, kalian buka aplikasinya tinggal tidak memakai koneksi internet ya. Nah ini kan nggak ada koneksi internet. Nah nanti Cisco-nya itu akan unlimited, tidak terbatas save-nya berapa. Nah kayak gitu ya. Itu adalah sedikit trik ya untuk mengakali Cisco Packet Tracer yang saya pakai 721 ya. Oke, di sini kita akan membuat jaringan komputer sederhana ya. Jadi jaringan komputer sederhana itu kayak tadi yang digambar tadi ya. Kita memakai PC, kita akan memakai 3 PC di sini dan menggunakan switch untuk penghubungnya ya. Kalau switch di sini ya, di apa namanya? Di bagian ini ya, di sini di switch. Oke. Nah, kita menggunakan yang 24TT ya, yang 24TT. Terus kita menggunakan kabel strike. Oke, kita urutkan saja, langsung diurutkan saja biar enak nanti ngapalinnya. Atau ya berarti ini kita kasih nama dulu komputer 1 biar cepat, kita copy saja komputer 1, komputer 2 sama komputer 3. Oke, nah ini kan ini ya sudah. Nah, kenapa sih di sini masih orange? Ini baru proses, nanti dia akan hijau. Tetapi tadi kan pengertiannya itu masing-masing komputer harus memiliki alamat IP ya. Berarti sebelum kita setting maka di sini tidak akan bisa. Soalnya setiap komputer itu harus mempunyai alamat. Misal saya contohkan ya ini ya. Kenapa sih harus pakai alamat IP? Nah, di sini akan tulisannya no function port. Ini menandakan jika portnya belum dikasih alamat ya. Oke, nanti kita buktikan kalau setelah dikasih alamat itu akan bisa atau enggak ya. Nah, oke, sekarang kita setting dulu. Kita kasih konfigurasi IP-nya di komputer 1 ya. Konfigurasi IP itu tadi klik komputer atau klik gambar PC-nya ini, terus masuk ke desktop. Nah, setelah itu kita masuk ke menu IP konfigurasi ya. Di sini kita urutkan saja 192.168.1.1
satu-satu ya. Terus kita tap aja biar otomatis nanti subnetnya. Nah, oke, ini ya, otomatis. Terus kita ke komputer 2, sama settingnya di IP konfigurasi juga. Kita urutkan saja 1 2. Terus yang terakhir itu sama juga, dan harap dicatat ya, ini alamat IP ini bersifat unik ya, jadi tidak boleh sama. Semisal tadi kan sudah 1 dan 2 ya, ini 11 sama 12. Jika kita mengulanginya lagi pasti tidak akan bisa. Nih saya coba pakai 2 ya. Nah, 2 ketika kita tekan tab dia akan hilang. Soalnya di sini tertulis this address is already used. Jadi alamat yang tadi sudah digunakan di jaringan ini. Jadi kita harus menggunakan alamat IP yang berbeda di setiap komputer. Nah, jadi 3 kita tap, nah maka bisa ya. Kalau kalau beda itu bisa. Terus gimana sih cara ngetesnya apakah semua komputer itu sudah bisa berkomunikasi atau belum? Yang pertama itu kalau di aplikasi ini tuh ada dua cara, dua cara ya. Mana sih? Ini komputer 1 2, sekarang komputer 2. Nah, di sini kita masuk ke command prompt ya. Kita masuk ke command prompt semua. Nah, di sini caranya itu menggunakan perintah ping. Oke, kita ping IP yang mau dituju ya. IP yang mau dituju mana? 192.168 tadi 12 ya. 12 itu komputer 2. Ini komputer 2 ini memiliki IP 12. Apakah bisa? Kita enter dulu. Oh, maaf. Nah, kita klik dulu di sini. Nah, jika tulisannya replay itu maka sudah sukses. Kedua komputer ini sudah bisa saling terhubung. Sekarang kita ping di sini. Kita ping komputer 1 ya, 168.1.1. Nah, dia akan replay. Terus kita ping juga IP di komputer 3. Oke. Nah, kita enter. Nah, ini kan sudah replay ya. Kalau sudah replay itu sudah sukses. Biasanya ini kita ping di sini IP komputer 1 ya. Oke, sudah replay semua. Oke. Terus kita kedua dari komputer 3 ke komputer 2 sudah sukses. Terus komputer 2 ke komputer 1 tadi sudah, sekarang ke komputer 3. Oke, sudah sukses semua ya berarti. Nah, ini cara untuk ngetes ya apakah komputer itu sudah bisa bertukar data atau saling berkomunikasi menggunakan ini. Nah, sekarang kita cek dengan yang cara pertama tadi, apakah masih sama atau beda dengan ini ya. Add simple PDU ya. Kita klik ke komputer 1 lalu ke komputer 2. Oke, nah dia nggak keluar pop up kayak tadi ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Di sini tulisannya sukses ya, berarti itu sudah berhasil. Kita coba ke komputer 1 ke komputer 3 ya. Nah, langsung sukses. Komputer 3 ke komputer 2 sukses. Komputer 3 ke komputer 1 sukses ya. Berarti sukses semua. Ini ya, 0 sampai 3 nih. Nah, begitu ya caranya untuk membuat jaringan komputer sederhana. Nah, mungkin itu ya ilmu yang saya bagikan atau saya share ke kalian. Itu mungkin nggak seberapa ilmunya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe ya, tekan tombol merah di kanan bawah. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.